Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anakku sekalian. Kali ini kita lanjutkan materi kita bab yang kelima, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala sebagai idolaku. Dan akan kita pelajari ada 5 Rasul, yaitu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, apa itu Rasul? Rasul adalah manusia biasa, manusia laki-laki yang dipilih oleh Allah kemudian diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Sehingga Rasul yang wajib kita pelajari atau yang wajib kita imani dalam Al-Quran itu sebanyak 25 Rasul. Pastinya kalian sudah hafal. Sebelumnya mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, anak-anak, itulah 25 Rasul yang wajib kita imani. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 di sana disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Anak-anakku sekalian, sekarang kita pelajari Nabi yang pertama, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Bahwa Nabi Daud adalah keturunan dari Bani Israel, di mana dia hidup pada zaman Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Pada saat itu, Raja Jalut yang kafir dapat dikalahkan oleh Nabi Daud alaihissalam dengan senjata yang berupa ketapel. Nah, setelah itu Nabi Daud oleh Raja Talut diangkat menjadi anak menantunya dan diperistrikan dengan Mikial. Nah, kitab Zabur adalah kitabnya Nabi Daud yang berisi tentang nyanyian tentang ajaran agama untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud yaitu suaranya yang merdu yang dapat menyembuhkan orang yang sakit, kemudian juga mampu untuk menenangkan air dan angin, juga membuat gunung dan burung bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam, dan juga yang terkenal mukjizatnya adalah mampu melunakkan besi dan membuat baju dari besi. Keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Daud bahwa Nabi Daud mempunyai kedisiplinan, mempunyai bijak dalam memanfaatkan waktu. Jadi ada waktu untuk berdakwah, ada waktu untuk kehidupan duniawi, ada waktu untuk memerintah kerajaan, dan yang lebih terkenal adalah puasa Daud, yaitu 1 hari berpuasa dan 1 hari tidak, atau puasa berselang selama setengah tahun. Anak-anakku sekalian, sekarang yang kedua, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Pastinya kalian sudah lebih akrab dengan kisah Nabi Sulaiman, yaitu bahwa Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam, terkenal sebagai nabi atau raja yang kaya raya. Nah, kalian mestinya masih ingat dengan kisah Ratu Bilqis. Nah, kemudian mampu membangun tempat suci yang bernama Baitul Maqdis, yaitu tempat yang suci untuk menyembah kepada Allah
Bait Al-Muqaddas atau Darussalam atau yang kita sebut dengan Yerusalem. Kemudian mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan jin, mampu membangun bangunan bersama manusia, jin, dan binatang, dan mampu menguasai makhluk-makhluk gaib, yaitu diantaranya adalah jin dan setan. Kemudian keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Sulaiman apa? Yaitu taat kepada Allah. Meskipun Nabi Sulaiman kaya raya, tapi tetap taat kepada Allah juga sebagai seorang Nabi yang pemberani, pantang menyerah, dermawan, dan rendah hati. Kemudian selanjutnya yaitu Nabi Ilyas alaihissalam. Dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke-123 di sana disampaikan wa inna Ilyasa laminal mursalin, yang artinya dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul Allah. Nah, untuk anak-anak sekalian mungkin masih ada yang masih asing dengan Nabi Ilyas karena kisahnya yang sangat singkat, yang tidak terlalu banyak, yang terdapat dalam kisah-kisah yang sering kalian dengarkan. Tapi secara singkatnya, Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun yang diutus oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala yang bernama Ba'al. Ya. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka dan menentang dan bahkan membenci, hendak membunuh Nabi Ilyas. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas sempat bersembunyi dalam sebuah gua selama 10 tahun. Nah, karena kedurhakaannya, maka orang-orang kafir tadi dikenai musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekeringan selama 3 tahun. Akhirnya banyak binatang, tanaman yang mati, kelaparan, dan sebagainya. Nah, setelah musibah terjadi, mereka sadar bahwa mereka tidak mendengar seruan dari Nabi Ilyas dan bahwa Nabi Ilyas itu adalah benar. Setelah kaumnya sadar, kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar musibah itu dihilangkan atau dihentikan. Nah, doa Nabi Ilyas ternyata didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Nah, akhirnya kembali dalam keadaan semula menjadi negeri yang baik lagi. Nah, setelah menjadi negeri yang baik, ternyata mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena durhaka kembali, akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah yang lebih berat, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Kemudian Nabi Ilyas dan orang yang beriman lainnya selamat sebab mereka telah pergi terlebih dahulu meninggalkan negeri itu sebelum musibah kedua terjadi. Selanjutnya yaitu Nabi Ilyasa alaihissalam. Secara cepat kami sampaikan bahwa Nabi Ilyasa alaihissalam adalah ponakan dari Nabi Ilyas yang bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari tentara Raja Ba'laba. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, Ilyasa menggantikan dalam mengurusi kaumnya. Allah menjadikan Nabi Ilyasa sebagai nabi setelah Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepadanya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaum Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Ilyasa. Hari demi hari mereka semakin kafir atau ingkar kepada Allah, yang pada akhirnya Allah melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat-saat seperti itulah lahirnya Nabi Yunus alaihi salam. Anak-anakku sekalian, sekarang yang selanjutnya adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.
kita cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali yang tidak mungkin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Nah, secara ringkas, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir bertepatan pada tahun Gajah atau tahun 571 Masehi, atau yang kita kenal dengan tahun Fil. Ya. Kisahnya bisa kalian baca dalam Quran surat Al-Fil. Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim yang tidak mempunyai ayah. Di waktu kecil sering membantu mengembala kambing sebagai penggembala. Pada usia remaja, beliau adalah rajin bekerja dan tangguh dalam berdagang. Nah, dalam berdagang, Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur karena kejujurannya mendapat gelar Al-Amin. Nah, pada usia 40 tahun, diangkatlah Muhammad menjadi Rasul dan menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 di dalam Gua Hira. Dan yang terkenal, yang keteladanan yang bisa kita ambil bahwa Muhammad adalah cinta dan sayang kepada anak yatim, dan Muhammad sebagai Khatamul Anbiya, yaitu Nabi yang terakhir atau Rasul yang terakhir, sehingga setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada Rasul lagi.